Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Eh, Bagaimana Bu? Kita bisa coaching hari ini sesuai dengan pembicaraan kita yang lalu. Kira-kira Bu, apa yang bisa Ibu ceritakan tentang ya capaian yang kita ingin dapatkan coaching hari ini? Gini Pak, saya setelah melakukan pengamatan, tantangan utama saya itu adalah memastikan bagaimana guru-guru PAUD itu dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Kadang-kadang saya merasa bimbingan yang saya berikan kepada guru-guru saya ini belum efektif dan belum banyak memberikan perubahan yang signifikan. Oke, jadi gini, terima kasih Ibu telah mau berbagi cerita kepada saya. Jadi kira-kira tujuan kita ini untuk meningkatkan keterampilan, ya, supervisi Ibu yang harus Ibu pastikan kepada guru-guru PAUD Ibu, kira-kira mendapat bimbingan bagi mereka, bimbingan mereka apa yang Ibu terapkan untuk kebaikan atau indikator keberhasilan yang ingin Ibu lihat di akhir coaching ini, kira-kira apa Ibu? Saya menginginkan guru-guru saya itu lebih proaktif dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang kreatif, serta mereka itu merasa bahwa saya itu sebagai kepala sekolah mendukung mereka. Saya juga berharap anak-anak PAUD di TK kami ini mendapatkan pembelajaran yang lebih sesuai dan berkualitas. Oke, coba kita fokus ke arah itu tadi Ibu yang Ibu sampaikan. Kita mulai dengan menggali tantangan apa yang Ibu hadapi saat ini. Kadang saya itu merasa sulit untuk memberikan umpan balik kepada guru-guru saya itu secara efektif. Ada beberapa guru yang tampaknya kurang menerima saran yang saya berikan. Selain itu juga saya merasa kesulitan Pak memberikan contoh praktis yang bisa mereka terapkan di dalam kelas. Jadi apakah Ibu sudah mencoba pendekatan tertentu yang dalam ini memberikan umpan balik nantinya? Jadi bagaimana reaksi guru Ibu ya terhadap bimbingan yang sudah Ibu berikan? Saya sudah mencoba memberikan saran secara langsung setelah saya melakukan observasi bagaimana mereka mengajar di kelas, tetapi di antara mereka itu ada yang hanya mendengarkan saja Pak, tanpa menerapkan apa yang saya sarankan. Jadi bisa kira-kira guru-guru Ibu itu dilakukan atau membutuhkan pendekatan yang lebih kolaboratif lagi gitu. Bagaimana kalau kita coba teknik yang baru, yakni kita coba membuat sebuah ruang refleksi bagi guru-guru Ibu, atau kita eksplorasi pendekatan yang lebih dialogis lagi gitu Bu. Oke. Tampaknya itu menarik Pak. Saya rasa ini bisa membantu mereka lebih berpikir tentang apa yang harus mereka lakukan di kelas. Jadi bagaimana Pak tahap awalnya? Gini saja Bu, coba kita lakukan observasi. Jadi Ibu bisa mulai dengan pertanyaan-pertanyaan, seperti kita buat pertanyaan, bagaimana perasaan Ibu, Bapak Guru tentang pembelajaran yang baru saja disajikan, atau pertanyaan apa yang menurut Ibu atau Bapak sudah berjalan baikkah, atau dan apa yang mungkin bisa ditingkatkan. Nah, jadi setelah itu Ibu bisa memberikan bimbingan berdasarkan referensi mereka sendiri. Saya mungkin akan mencoba teknik ini dalam seminggu ke depan melalui supervisi. Saya akan lebih banyak bertanya daripada langsung memberikan mereka saran. Oke, itu saya rasa langkah yang bagus.
ya. Jadi bagaimana jika ibu nantinya dapat memberikan contoh ya praktik yang terbaik dari guru yang sudah sukses dalam menggunakan metode pembelajaran tertentu. Mungkin juga saya nanti membuat kelompok diskusi kecil Pak untuk berbagi pengalaman di antara guru-guru. Mungkin mereka bisa belajar dari satu guru ke guru yang lain. Oke Bu, bagaimana kira-kira hasil yang setelah Ibu menggunakan pendekatan reflektif dan dengan guru-guru Ibu di sekolah? Alhamdulillah Pak, saya melihat banyak perubahan yang signifikan. Beberapa guru itu lebih terbuka untuk berbagi kesulitan mereka dan bahkan mereka sendiri yang meminta saran untuk merefleksikan pembelajaran mereka. Ada diskusi yang lebih mendalam sekarang, namun masih ada beberapa guru yang mereka enggan untuk membuat refleksi. Oh, gini Bu, atas perkembangan yang sangat positif, saya tentunya atau setiap orang pasti memiliki kecepatan yang berbeda dalam beradaptasi dengan pendekatan yang baru ya. Jadi mungkin Ibu bisa lebih fokus lagi pada guru-guru yang masih ragu dalam memberikan dukungan tambahan, misalnya dengan berbagilah ya, berbagi keberhasilan dari rekan guru yang lain. Saya akan coba mendekati guru yang mereka tadi malu mungkin untuk merefleksikan secara personal. Nanti saya akan panggil mereka ke kantor gitu Pak, dan lebih mendorong mereka untuk lebih terlibat. Jadi oke Bu, ya kita sudah bekerja sama ya dalam beberapa hari ini untuk melakukan ya coaching. Jadi bagaimana menurut Ibu menilai kemajuan Ibu dalam meningkatkan keterampilan supervisi ini? Saya ingin terus mengembangkan diskusi kelompok antar guru dan mengadakan workshop bulanan untuk berbagi praktek terbaik. Saya juga akan terus berlatih memberikan umpan balik yang lebih terarah dan lebih tepat pada guru-guru saya. Kalau gitu itu pencapaian yang luar biasa bagi Ibu ya. Ibu sudah melakukan banyak perkembangan lah dalam menggunakan pendekatan kolaboratif ini dan perkembangan reflektif. Jadi kira-kira Bu, apa rencana Ibu selanjutnya untuk terus mengembangkan ya peran Ibu sebagai kepala sekolah? Tadi sudah saya katakan sebelumnya, membentuk diskusi secara berkelanjutan. Ya, saya rasa kalau itu memang rencana Ibu, yaitu yang rencana yang hebat ya. Saya yakin Ibu akan terus melihat peningkatan yang signifikan ya. Akhirnya kerjasama ini ya, pembicaraan kita ini saya ucapkan terima kasih lah ya atas bisa berbagi, menceritakan tentang permasalahan Ibu. Mudah-mudahan lebih baik lagi ke depan dan kita saling bekerjasama dengan baik. Terima kasih ya Bu ya. Sampai jumpa.